semua, Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube aku, Kade Vanessa Pridiani. Di sini Nesa bakal ngasih tahu ke kalian apa sih itu kayu secang dan apa manfaat dari khasiat kayu secang. Untuk itu langsung saja simak videonya. Kayu secang ini merupakan salah satu komoditi dari rempah-rempah. Kayu secang ini juga merupakan salah satu anggota suku polong-polongan. Kayu secang biasanya digunakan baik kulit kayu, memiliki banyak manfaat ya. Asal usul dari tumbuhan ini tidak dapat diketahui pasti karena di sini bisa diperkirakan bahwa kayu secang ini berasal dari wilayah India Tengah ke timur hingga ke Cina Selatan, dan dari ke selatan itu hingga ke semenanjung Malaya. Di kawasan Asia Tenggara dan Nusantara, tumbuhan ini telah lama dibudidayakan oleh orang, bahkan sebagiannya telah meliar kembali di alam. Di Afrika, tumbuhan ini tercatat didapati di Nigeria, Kongo, Uganda, Tanzania, Reunion, Mauritius, dan Afrika Selatan. Secang kebanyakan tumbuh di alam pada lahan-lahan yang berlereng, tidak tahan terhadap penggenangan, sehingga tanaman ini tumbuh subur pada tanah-tanah yang berliat atau berbatu kapur. Dan ada kalanya tanaman ini ditanam di tanah berpasir seperti dekat sungai. Di Indonesia, kayu secang ini bisa dijumpai dengan mudah di berbagai e-commerce, dijual dalam bentuk kupas, serut, bubuk maupun masih gelontongan. Cara mengonsumsi kayu secang di rumah itu adalah potongan kayu secang ini diambil menjadi wedang yang menyehatkan, menambah stamina, serta menyegarkan tubuh. Hanya sama seperti teh jika dia berbentuk serbuk, dan apabila dia masih berbentuk kayu-kayu kecil bisa direbus ya teman-teman. Nah, manfaat dari kayu secang ini adalah yang pertama, kayu secang ini dijadikan sebagai salah satu tanaman herbal. Kayu secang ini merupakan salah satu tanaman herbal yang digunakan untuk pengobatan tradisional yang berguna pada kesehatan tubuh. Kayu secang ini sebagai salah satu tanaman herbal yang memang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit maupun menambah imunitas dan daya tahan tubuh. Selain untuk obat dan minuman kesehatan, kayu secang dimanfaatkan untuk pengrajin untuk bahan baku pembuatan perkakas pada rumah tangga. Namun pada umumnya hanya bisa digunakan untuk membuat perkakas kecil seperti kayu lis dan figura. Kayu secang ini memiliki berbagai manfaat, seperti yang pertama itu adalah mengobati radang amandel, di mana ekstrak serutan kayu ini dianggap dapat mengatasi radang tenggorokan karena telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, di mana bakteri ini merupakan bakteri Streptococcus alpha. Bakteri Streptococcus alpha ini dapat hidup pada kulit dan tenggorokan manusia. Ketika bakteri ini menyebabkan infeksi, penularan dapat terjadi melalui kontak langsung, baik dengan sentuhan kulit, lendir maupun luka. Yang kedua ini adalah mengobati penyakit diare, di mana manfaat kayu secang selanjutnya adalah mampu mengobati penyakit diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, diare ini biasanya muncul lantaran mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, bayam, mentimun, keju, daging sapi, dan produk susu merupakan makanan yang cukup sering tercemar oleh bakteri. Yang nomor 3 itu adalah meredakan mual dan muntah, di mana mual muntah ini seperti serupa dengan diare ya teman-teman, sangat menguras tenaga sekali. Nah, di mana mual dan muntah ini juga merupakan indikasi dari terjangkitnya bakteri Escherichia coli dalam tubuh, sehingga meminum air rebusan kayu secang yang hangat dan segar diyakini dapat meredakan mual dan muntah. Yang nomor 4 adalah menyehatkan organ hati, di mana ekstrak kayu secang telah digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional di Asia. Merujuk hasil penelitian yang dipublikasikan di Science Research, manfaat kayu secang untuk menyembuhkan organ hati lantaran adanya kandungan yang mampu menghambat, di mana
Yang kelima ini adalah obat untuk demam scarlet. Demam scarlet ini merupakan penyakit paling umum yang terjadi pada anak-anak kisaran usia 5-15 tahun. Gejalanya berupa ruam merah terang yang menutupi sebagian besar tubuh, luka tenggorokan, dan demam tinggi. Demam scarlet ini diakibatkan oleh bakteri yang sama dengan radang tenggorokan. Selain bisa diobati dengan antibiotik, penyakit ini juga bisa disembuhkan oleh cara alami, yaitu meminum rebusan kayu secang secara rutin tiap hari. Nah, yang keenam ini adalah kayu secang untuk kesehatan kulit, di mana kandungan utama dari kayu secang adalah brazilin alias zat warna merah sarapan. Nah, maaf, yang keenam itu adalah adanya kayu secang untuk manfaat kesehatan kulit, di mana kandungan utamanya yaitu dari kayu secang adalah brazilin alias zat warna merah atau sapan, asam tanat, dan asam galat. Brazilin ini ialah yang sudah diuji secara ilmiah bersifat antioksidan jenis polifenol sehingga dapat menjaga kesehatan kulit seperti yang pernah saya baca di artikel dan seperti ditulis di Liputan 6, mengonsumsi kayu secang berguna untuk melawan radikal bebas di lingkungan sekitar yang sangat sulit untuk dihindari. Yang ketujuh yaitu adanya kayu secang sebagai obat jerawat. Nah, di sini bisa kalian gunakan kayu secang untuk mencuci wajah, di mana akan dijadikan sebagai pengobatan jerawat yang efektif. Manfaat kayu secang untuk obat jerawat juga digunakan sebagai obat anti kusam, bisa bisa digunakan untuk cuci muka, dan bisa digunakan untuk pengonsumsian minuman ya teman-teman. Nah, bisa digunakan yang ke-8 bisa digunakan untuk diet, di mana secara tradisional fungsinya untuk menurunkan berat badan. Kandungan yang terdapat pada kayu secang memang diyakini untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Yang ke-14 itu adanya komponen jamu sehat, di mana sebagai salah satu tanaman herbal, kayu secang juga bisa diolah menjadi jamu sehat yang dikenal dengan sebutan nama wedang jahe, di mana kayu secang ini pembuatannya dengan dicampurkan dengan jahe, kapulaga, serai, dan daun pandan dan kayu manis. Lalu diolah, direbus, disaring, lalu dinikmati. Yang ke-15 itu adanya pewarna makanan alami. Nah, kenapa digunakan sebagai pewarna makanan alami? Karena daun kayu secang atau rebusan kayunya ini berwarna sangat merah banget ya teman-teman, kalau seumpamanya baru digunakan 1 kali. Jika digunakan telah lebih dari 1 kali hingga sampai 5 kali, ia akan berwarna merah muda atau yang sering disebut dengan warna pink. Ada pula cara mengonsumsi kayu secang di rumah. Sarutan kayu secang bisa dibeli dalam bentuk kemasan berisi sarutan kayu secang maupun yang sudah jadi bubuk. Agar praktis, Anda bisa membeli versi bubuk dengan cara penyajian mirip dengan pembuatan susu. Bedanya setelah diaduk merata, airnya ini disaring ya teman-teman. Sedangkan untuk mengonsumsi kayu secang yang serut, caranya adalah merebus 1 genggam kayu secara dengan kurang lebih 1 liter air. Jika sudah berwarna kemerahan, itu artinya kayu secang sudah matang. Saring air lalu siap hidangkan. Yang nomor 3 itu adanya kayu secang yang yang masih berbentuk stik. Nah, di sana juga sama seperti pembuatan dari kayu secang yang diserut, tapi lebih mudah daripada kayu secang yang diserut maupun sudah menjadi bubuk. Baik, sekian dari penjelasan aku tadi. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om dadah.